Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian ya. Biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari aku dan juga biar aku tambah semangat nih ngontennya. Nah, jadi kali ini aku bakal bawain alur cerita film yang berjudul Lost in Apocalypse. Jadi, film ini itu menceritakan tentang sekelompok orang yang berusaha keluar dari hotel yang dipenuhi oleh virus zombie. Tetapi mereka malah berakhir di tempat yang lebih buruk nih. Pokoknya film ini bakalan seru nih. Nah, jadi kita langsung ke filmnya aja ya guys. Di film ini ada seorang pria bernama Rich. Rich ini merupakan seorang bos yang punya sopir bernama Gusan. Nah, ini nih Rich mau perjalanan menuju ke sebuah hotel nih. Di sana dia mau meeting dan bertemu dengan seorang kepala sekolah. Gak tahu ada bisnis apa. Tapi yang jelas proyek tersebut sangat penting untuk Rich. Mereka kemudian sampai di basement tempat parkir mobil nih. Kemudian mereka masuk ke hotel dan menuju tempat janjian mereka. Rich yang agak semena-mena dengan Gusan menyuruh Gusan untuk menunggu di mobil saja. Gusan gak diperbolehkan nih untuk ikut dengan dia. Terus waktu Gusan mau balik ke mobil, dia ngeliat ada barang seseorang yang jatuh tuh. Terus dia ambilin kan, dan dia coba panggil orang itu buat balikin barangnya. Ternyata orang tersebut adalah seorang presenter TV yang cukup terkenal dan juga cantik. Wanita tersebut bernama Helen. Nah, setelah ngucapin makasih dan ngambil barangnya, Helen kemudian pergi. Gusan cuma bisa kaget dan senyum-senyum dan terpesona tuh dengan kecantikan Helen. Dia nggak nyangka kalau dia bakal ketemu Helen di tempat parkiran. Karena Gusan nggak ada kuota, akhirnya dia pergi tuh ke lobi hotel. Nah, di sana dia coba minta password wifi ke bagian resepsionis. Tapi si resepsionis ini nggak mau nih ngasih password wifi-nya. Dengan alasan Gusan ini bukan tamu hotel tersebut. Padahal Gusan sudah bilang kalau dia itu lagi nunggu bosnya yang lagi rapat di dalam hotel tersebut. Tapi orang itu tetap gak percaya dan malah ngeremehin Gusan. Mentang-mentang Gusan cuma sopir. Helen yang tadi ketemu di basement ternyata ngelihat kejadian tersebut, yang kebetulan dia juga lagi duduk di lobi itu. Helen kemudian bilang ke resepsionis kalau Gusan itu sopirnya, dan Helen minta untuk mereka ngasih tahu password wifi-nya tuh. Akhirnya dengan pertolongan Helen, Gusan bisa nyambung tuh ke wifi. Gusan gak lupa nih buat bilang makasih ke Helen. Tapi kata Helen itu adalah balas budi dia karena tadi udah nolongin dia juga waktu di parkiran. Baru saja nyambung di wifi, tiba-tiba si bosnya nelpon nih guys. Dia minta Gusan untuk bawa 2 botol minuman yang ada di dalam mobil ke ruangan meetingnya tuh. Akhirnya Gusan menuruti perintah bosnya karena dia nggak mau kena marah kan. Karena bosnya ini sangat temperamen guys. Kemudian setelah dia ambil, langsung dia bawa botol itu ke dalam hotel. Nah, di dalam lift, Gusan ternyata ketemu sama teman sekolahnya yang bernama Dongzi. Mereka kemudian sedikit ngobrol tuh sampai akhirnya lift udah kebuka. Dan ternyata Dongzi ini juga merupakan salah satu kolega si bos Gusan. Si bos yang udah nunggu di depan lift langsung ngambil botol yang dibawa oleh Gusan. Kemudian dia nyuruh Gusan untuk balik lagi ke parkiran. Selain Dongzi, ternyata Helen juga merupakan salah satu kolega si bos ini yang juga ada di dalam ruangan meeting itu. Nah, setelah Gusan sampai kembali ke parkiran dan masuk ke mobil, dia ngerasa ada yang aneh nih. Tiba-tiba banyak orang-orang yang lari berhamburan kayak dikejar sesuatu gitu. Nah, karena penasaran, Gusan akhirnya coba keluar mobil dan ngecek nih sebenarnya ada apa di luar sana. Sementara itu, di dalam hotel ada seorang pelayan yang mau nganterin makanan ke tamu-tamunya kan. Nah, pas dia nyampe ke ruangan tersebut, keadaan di sana udah kacau banget. Orang-orang di sana udah berubah jadi zombie semua. Entah dari mana asalnya dan awalnya bagaimana, tapi mereka semua sudah berubah dan kemudian mereka menyerang si pelayan tersebut sampai akhirnya si pelayan pun berubah menjadi zombie. Sedangkan di ruangan meeting, tiba-tiba sopir si kepala sekolah ini langsung masuk ke ruangan tersebut dengan lari dan juga kayak agak panik gitu. Dia panik dan ngos-ngosan sambil dia bilang kalau keadaan di sana itu udah kacau banget. Dia bilang kalau di luar sana ada zombie. Bahkan dia juga udah digigit tuh sama salah satu zombie yang ada di sana. Rich sempat gak percaya tuh sama orang itu sampai akhirnya tiba-tiba
Orang tersebut menjadi kejang-kejang dan menggigit salah satu asisten kepala sekolah itu juga. Dan sekarang barulah Rich percaya tuh karena dia udah menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Di dalam ruangan meeting keadaan jadi sangat kacau karena sekarang di sana udah ada 2 zombie tuh. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Karena mereka juga belum tahu keadaan di luar itu kayak apa kan. Nah, di parkiran, Gusan juga melihat hal yang aneh nih. Dia merasa hotel tersebut udah nggak aman. Terus tiba-tiba dia ditelepon sama si bos. Dia disuruh ambil tongkat yang ada di mobil untuk dibawa ke si bos. Gusan akhirnya mengiyakan suruhan si bosnya. Dia juga udah siap-siap nih, barangkali dia ketemu zombie nantinya di jalan. Pas sampai di ruang meeting, keadaan di sana udah kacau. 2 zombie yang ada di sana hampir menggigit si bos. Gusan langsung gercep tuh mukul si zombie itu. Dan berkat pertolongan Gusan, si bos akhirnya selamat. Tapi sayangnya zombie-zombie yang lain sudah mulai berdatangan nih. Untungnya mereka berhasil buat nahan pintu supaya si zombie ini nggak bisa masuk ke ruangan meeting itu. Mereka semua sekarang terjebak di dalam ruangan tersebut tanpa ada kepastian. Mereka kemudian berdiskusi nih, mereka harus ngapain karena mereka semua nggak mungkin kan terus-terusan ada di ruangan itu. Dan setelah mereka berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk salah satu dari mereka harus ada yang keluar dan memantau keadaan di luar sana. Awalnya si bos ini nyuruh Gangsu untuk keluar. Namun Dongzi sebagai sahabat Gangsu melarangnya dan dia menawarkan diri untuk menggantikan Gangsu. Sebenarnya Gangsu berat untuk mengizinkan Dongzi. Tapi Dongzi ini tetap maksa untuk supaya dia saja yang ngecek keluar. Nah, setelah 1 malam Dongzi pergi dan ternyata tidak kembali, sang kepala sekolah akhirnya menawarkan mereka sebuah ide untuk mereka pergi ke sebuah camp tentara yang dianggap aman nih. Karena mereka semua nggak akan mungkin selamanya bertahan di ruangan tersebut. Ditambah lagi persediaan makanan juga udah mulai menipis. Nah, akhirnya mereka semua setuju tuh sama kepala sekolah. Mereka akhirnya berusaha untuk menuju camp tentara itu. Namun dari mereka semua hanya kepala sekolah itu yang tahu di mana alamannya. Dia nggak mau ngasih tahu yang lain nih, karena dia takut nanti dia dihianati dan ditinggal dan juga nggak dilindungin. Kemudian mereka mencoba keluar hotel, tapi di sana udah banyak banget zombie yang nungguin tuh. Karena takut akan mati lampu, mereka akhirnya nggak lewat lift tuh. Mereka pilih lewat tangga darurat. Tapi ternyata di tangga itu udah banyak juga zombie yang nunggu mereka. Mereka mencoba untuk pergi pelan-pelan tanpa mengeluarkan suara. Karena ternyata sebenarnya zombie ini nggak bisa ngeliat guys, tapi dia sensitif gitu sama suara. Jadi setiap ada bunyi ataupun suara pasti langsung dia kejar nih. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka bisa sampai di parkiran basement. Nah pas udah mau masuk mobil mereka denger ada suara anak kecil nangis. Gangsu dan juga Helen kemudian nyari nih di mana sumber suaranya. Akhirnya ketemu tuh. Ternyata anak itu ada di dalam sebuah mobil dan kedua orang tuanya udah berubah jadi zombie, makanya dia nangis. Kemudian Helen mengajaknya untuk ikut dengan mereka sementara Gangsu mencoba menahan zombie-zombie yang mulai berdatangan. Mereka sempat kewalahan nih sampai akhirnya anak tersebut bersembunyi di bawah mobil dan sang istri kepala sekolah langsung mengajaknya ke mobil. Tapi sayangnya belum sempat ke mobil, sang istri kepala sekolah udah digigit zombie duluan tuh guys. Mereka nggak punya pilihan lain, akhirnya mereka meninggalkannya dan masuk ke dalam mobil. Nah pas udah mau keluar dari basement hotel, tiba-tiba di depan mereka ada Dongzi yang ternyata sudah berubah menjadi zombie juga guys. Gangsu yang melihatnya merasa sangat sedih dan kehilangan karena dulu itu Dongzi sangat baik sama Gangsu. Namun sekarang semua sudah berubah dan Gangsu meninggalkan Dongzi. Setelah beberapa jam perjalanan mereka sampai di sebuah pabrik terbengkalai. Karena jarak camp yang terlalu jauh mereka butuh makan sebelum mereka mati kelaparan. Nah sang kepala sekolah ini mengenal sang pemilik pabrik. Kemudian mereka datang ke sana untuk meminta bantuan. Awalnya sang pemilik pabrik yang bernama Goseng ini gak mau bukain pintu untuk mereka. Bahkan mereka sudah hampir diserang sama zombie tuh. Tapi atas bujukan sang kepala sekolah akhirnya mereka dibukakan pintu tepat sebelum para zombie menggigit mereka. Di sana sang kepala sekolah memperkenalkan yang lain sebagai saudaranya.
Kemudian dia meminta makanan karena mereka semua sudah lapar banget. Dan setelah makan, mereka kemudian ditunjukkan oleh sesuatu yang membuat mereka terkejut. Ternyata di dalam pabrik tersebut ada ratusan zombie yang terkunci di sebuah ruangan. Dan itu membuat Xiao Yu, si gadis kecil tersebut, merasa sedikit takut kan. Nah, rencana mereka akan pergi dari sana setelah istirahat 1 malam tuh. Namun belum 1 malam semuanya berubah. Mereka tiba-tiba dijebak dan diikat oleh Goseng. Kecuali si bos Rich, yang ternyata Rich adalah dalang dibalik penyekapan mereka. Rich meminta Goseng untuk membuat kepala sekolah memberitahu alamat camp tersebut agar dia bisa pergi sendiri nih. Dan imbalannya Goseng akan meminta Xiaoyu untuk menemaninya. Mereka semua sangat kaget guys, dan Gusan sangat marah tuh dengan kelakuan bosnya sendiri. Nah, karena nggak punya pilihan lain dan mereka semua diikat, mereka semua akhirnya pasrah dan Xiaoyu kemudian dibawa oleh Goseng tuh guys. Sementara Gusan dan Helen dimasukkan ke sebuah ruangan yang sangat gelap dan si kepala sekolah dibawa ke sebuah ruangan untuk dipaksa agar mengatakan alamat camp tersebut. Xiaoyu dibawa ke dalam sebuah kamar. Di sana dia disuruh memilih gaun yang akan dia pakai. Dan ketika Goseng sedang melihat ke arah lemari, Xiaoyu langsung gercep tuh mukul kepala Goseng sampai dia pingsan. Xiaoyu ini pinter juga guys untuk dia bisa lari. Kemudian dia lari ke ruang kontrol milik Goseng. Di sana dia nemu tombol banyak banget tuh. Karena nggak tahu, akhirnya dia pencet semua tombolnya. Dan tanpa sengaja, ternyata salah satu tombolnya itu buat ngebuka pintu yang ada banyak zombinya tadi guys. Dan sekarang zombie-zombie yang ada di sana sudah keluar semua dan mencari mangsa. Sementara Helen dan Gangsu berhasil lari. Begitu juga dengan sang kepala sekolah. Dia berhasil lolos dari anak buah Goseng. Para zombie kemudian ngejar semua orang yang ada di sana, termasuk si bos yang juga udah jadi pengkhianat tuh. Si kepala sekolah akhirnya ketemu sama Xiaoyu. Mereka kemudian lari dan mencari Helen dan juga Gangsu. Helen dan Gangsu berpisah. Helen mencari Xiaoyu dan Gangsu mencari si bos yang pengkhianat. Nah, di tengah kekacauan dan banyaknya zombie, Xiaoyu akhirnya bertemu dengan Helen. Namun sayangnya zombie semakin dekat dengan mereka. Sang kepala sekolah akhirnya kemudian menyuruh Xiaoyu untuk bersama Helen. Dan sebelum itu ia membisikkan alamat camp tentara tersebut kepada Xiaoyu. Sampai akhirnya Xiaoyu selamat, namun sang kepala sekolah tidak. Gangsu akhirnya bertemu si bos yang sudah hampir kabur. Dan mereka kemudian terlibat perkelahian. Gangsu merasa sangat kesal kepada sang bos karena sudah menjadi pengkhianat. Ditambah lagi selama ini si bos juga semena-mena sama Gangsu. Gangsu tapi habis tuh dipukuli sama si bos guys. Tapi untungnya dari jauh Helen bisa menembak si bos dan tepat sasaran. Dan mereka kemudian akhirnya kabur menggunakan mobil yang ada di sana. Nah, pas udah di dalam mobil, mobilnya sempat gak mau jalan tuh. Mobilnya mogok guys. Sementara di belakang mereka udah banyak banget zombie yang mau menyerang mereka. Gangsu akhirnya gak punya pilihan lain. Dia kemudian turun dari mobil dan mencoba mendorong mobilnya agar bisa hidup kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Gangsu berhasil mendorongnya dan mobilnya bisa hidup kembali tuh guys. Namun sayangnya, Gangsu gak sempat lagi untuk masuk ke dalam mobil. Dan akhirnya dia menjadi mangsa para zombie dan dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Helen dan juga Xiaoyu. Di detik-detik terakhirnya, Gangsu meminta Helen untuk pergi dan menjaga Xiaoyu. Dengan sangat berat hati, mereka berdua akhirnya pergi meninggalkan Gangsu. Hanya tinggal tersisa Helen dan Xiaoyu yang selamat dari para zombie. Dan sekarang mereka berkendara menuju ke camp tentara yang mereka harap bisa menjadi tempat aman bagi mereka.